Seorang tukang parkir yang biasa beroperasi di depan sebuah kafe kawasan eks Bandara Temindung Jalan Serindit, Samarinda, ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda. Pria berusia 38 tahun bernama Andi Tono itu ditangkap dengan barang bukti 49,8 gram narkoba jenis sabu. Petugas dari BNN Kota Samarinda sudah melakukan pengintaian terhadap Andi Tono. Di antara petugas bahkan mengenakan jaket seragam ojek online agar tidak dicurigai oleh tersangka. Sampai tiba waktunya setelah mendapatkan kepastian adanya kegiatan transaksi dan barang buktinya, petugas langsung bergerak menangkap. Saat ditangkap, tersangka awalnya berusaha mengelak, namun petugas berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkusan rokok. Tersangka Andi Tono mengaku hanya dititip barang terlarang itu oleh seseorang. Pelaku pengedar akhirnya tidak dapat mengelak lagi saat digelandang petugas. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih rekan-rekan wartawan Kota Samarinda yang telah hadir, bahwa mungkin rekan-rekan mendapat informasi bahwa BNN Kota Samarinda pada hari ini, hari Kamis 16.30 di Jalan Serindit, itu TKP-nya Jalan Serindit, Komplek Bandara Temindung, depan Cafe Cipole, Kota Samarinda. BNN Kota Samarinda membenarkan bahwa telah dilakukan penangkapan. Saya selaku Kasih Pemberantasan mewakili BNN Kota Samarinda membenarkan bahwa pada hari ini telah dilakukan penangkapan dengan satu tersangka atas nama Tono yang merupakan kurir narkotika jenis sabu-sabu dengan banyak barang bukti 50 gram. Itu aja sementara yang perlu saya sampaikan pada rekan wartawan, karena ini akan dilakukan pengembangan jaringan untuk memutus mata rantai tersangka Tono. Dari tertangkapnya Andi Tono, petugas BNN masih mengembangkan kasus pengedaran narkoba dengan menyelidiki lebih jauh dari siapa narkoba jenis sabu itu diperoleh. BNN menduga Andi Tono hanyalah pengedar yang menjadi kaki tangan sebuah jaringan narkoba di Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Usai dilantik menjadi wali kota Balikpapan, Rahmat Masud secara khusus berziarah ke kuburan Tohari Ajis. Almarhum adalah pendamping Rahmat Masud sebagai wakil wali kota yang memenangkan pilkada kota Balikpapan. Ziarah wali kota didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Andi Sri Juliarti, Kepala Pol PP Julkifli, dan Kepala BPBD Suseno. Rahmat Masud mengenang wakilnya sebagai sosok ramah, santun dan tegas, serta low profile yang selalu bersemangat membangun kota Balikpapan. Rahmat Masud resmi dilantik tunggal sebagai wali kota Balikpapan di Gedung Lamin Etam, Samarinda. Pelantikan secara virtual dengan penerapan protokol kesehatan tanpa Tohari Ajis sebagai wakil wali kota terpilih yang meninggal dunia. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai wali kota dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gubernur Kaltim Isran Nur mengucapkan selamat kepada masyarakat kota Balikpapan yang memiliki pemimpin baru. Kepada wartawan, Wali Kota Rahmat Masud mengungkapkan rencana kerjanya dalam 100 hari ke depan, juga program kerja selama memimpin kota itu. Seperti diketahui, Rahmat sebelumnya adalah wali kota Balikpapan dan kini menggantikan seniornya Rizal Effendi yang sudah 2 periode menjabat wali kota. Dalam 100 hari ini program kami adalah good government, artinya pemerintahan yang baik yang akan kita terapkan sesuai dengan visi misi kami. Kedepannya insya Allah, walaupun kita ketahui sudah baik, kita akan mampu untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk membangun kota Balikpapan. Masalah wakil, sebelum Anda tanya, itu nanti kita serahkan prosesnya sesuai dengan perundang-undangan nanti. Yang penting 100 hari ini kami akan akselerasi kecepatan terutama dalam penanganan COVID di kota Balikpapan yang cukup meningkat, dan insya Allah doakan kami, artinya kita gotong royong bersama untuk menuntaskan permasalahan termasuk COVID yang ada di kota Balikpapan. Pak Wali, Menteri Keuangan sudah menurunkan ke memberikan konfirmasi bahwasanya
pembelanjaan Ya. APBD itu menurun selama setahun ini. Nah, ini apakah menjadi program juga 100 hari untuk meningkatkan daya beli, daya dan investasi, Pak? Ya, niat kita bagaimana pelaku UKM itu kan masuk dalam visi misi kami dan menjadi program kami memberdayakan UMKM. Sehingga dengan UMKM inilah yang akan bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ada di satu daerah, termasuk di Kota Balikpapan. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya sebagai pengusaha dan pedagang akan mampu berkolaborasi dengan para pedagang-pedagang khususnya pelaku usaha untuk menghidupkan termasuk juga industri-industri kecil rumahan yang ada di Kota Balikpapan. Hadir dalam acara pelantikan itu keluarga Rahmat Masud yang juga terjun ke dunia politik, yakni anggota DPR RI Rudi Masud, Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Gapur Masud, dan anggota DPRD Kaltim Hasanuddin Masud. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Konflik di SMA Negeri 10 Samarinda memasuki tahapan kritis yang serius. Pihak Yayasan Melati Kalimantan Timur mulai mengusir pihak sekolah agar mengosongkan ruang kelas maupun perkantoran para guru dan siswa di Jalan Ripadin, Kelurahan Baka, Lojanan Ilir, Samarinda. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat adanya upaya pembongkaran gedung sekolah yang biasa menjadi kelas siswa SMA 10 Melati, Samarinda. Namun hal tersebut dibantah, kegiatan itu bukan pembongkaran, tapi pembersihan gedung Yayasan Melati. Setelah videonya viral dan mengundang prihatin warga di kota Samarinda, Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub menyayangkan hal tersebut sampai terjadi. Dia berharap pihak Komite Sekolah SMA Negeri 10 dan pihak Yayasan Melati bisa menahan diri sambil mencari solusi. Yang jelas Komisi 4 masih mendalami persoalannya. Kita juga nggak bisa ini salah, ini benar. Nah, dari hasil pertemuan itu ya, kayak keputusan itu. prinsipnya Komisi 4 ingin mau mendengarkan semua pihak. Oke? Tidak mungkin ada ini. Yang jelas DPRD berdiri tegak di semua kepentingan. Tidak ada yang kita bela, tidak ada yang kita sisih. Sengketa yang terjadi antara pihak Yayasan Melati dengan sekolah SMA Negeri 10 sudah berlangsung lama dan berujung gugatan ke pengadilan hingga Mahkamah Agung. Putusan MA mengakui soal tanah adalah milik pemerintah, sehingga Yayasan Melati dianggap tidak berhak mengusir pihak sekolah. Pihak sekolah mengakui sedang mempersiapkan gedung sekolah baru. Namun dari 20 kelas di SMA Negeri 10, baru 7 kelas yang siap. Sedangkan 13 lainnya masih belum tersedia. Pihak sekolah sedang mengarahkan sekolah ke gedung Education Center di Jalan PM Nur. Namun dari interior sekolah kurang memadai, sehingga perlu dilakukan pembenahan. Secara jernih lah ya. Saya sih menyayangkan dunia pendidikan kok jadi tarik-menarik begitu. Yang mestinya dunia pendidikan itu dibangun di atas kesadaran bersama untuk mencerdaskan anak bangsa. Bukannya dipertontonkan untuk saling berebut. Ya. Apalagi antara ini mestinya kita bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah justru seperti ini. Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 10 Ridwan Tasa mengakui akan terus memperjuangkan dan membela kepentingan siswa agar tidak sampai terganggu belajarnya. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Sekolah tatap muka belum direstui Gubernur Kaltim Isran Nur. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberi lampu hijau, boleh dilakukan pada 1 Juli 2021. Namun menurut Gubernur kondisi COVID-19 belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Penegasan dari Gubernur Kaltim disampaikan awal Juni lalu saat bertemu dengan ratusan guru yang mengikuti acara seleksi bakal calon kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB di Ballroom Swiss Bell Hotel Samarinda. Hal tersebut menjadi isyarat bagi para bupati dan wali kota sekaltim yang telah bersiap-siap membuka sekolah tatap muka pada 1 Juli 2021. Semua kabupaten dan kota sudah bersiap-siap membuka sekolah kembali pada 1 Juli walaupun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Adanya perbedaan pandangan gubernur dengan para bupati dan wali kota sekaltim mendapat perhatian Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub.
Selama ini para wakil rakyat di DPRD Kaltim umumnya ingin agar sekolah tatap muka dibuka, tapi otoritas kebijakan ada pada Gubernur Kaltim. Kita di Komisi 4 sejak awal itu sudah punya sikap supaya jangan terlalu lama lah daring itu, karena kita sudah tahu, sudah kita buktikan bahwa resiko belajar dari rumah itu sangat tidak efektif. Nah, cuma kan yang memiliki otoritas penuh menentukan dimulainya tatap muka atau tidak dimulainya tatap muka kan ada sama Pak Gubernur. Semua kembali kepada Pak Gubernur. Keputusan akhir ada di beliau karena dia memang secara tanggung jawab, secara tanggung jawab kepemimpinan, tanggung jawab jabatan dan lain sebagainya memang ada sama beliau. Nah, kami di Komisi 4 apapun keputusan beliau. Alasan sekolah tatap muka dimulai kembali karena sistem pembelajaran melalui daring tidak efektif, sehingga siswa mengalami ketertinggalan pelajaran. Komisi 4 DPRD Kaltim memahami kegelisahan Gubernur Kaltim yang terkesan ingin menunda lagi sistem belajar tatap muka. Namun semestinya harus ada kompensasi berupa cara baru sistem belajar agar siswa tidak tertinggal pelajaran. Karena dia memang warni, cuma kami dari Komisi 4 mengingatkan bahwa jangan terlalu lama, atau kalau toh memang itu masih diperpanjang belajar dari rumah itu, kompensasinya publik apa? Artinya kalau itu diperpanjang belajar dari rumah, maka mestinya mekanisme dan metode belajar dari rumah itu juga diperbaiki, gitu loh, supaya ada kompensasi masyarakat itu. Jangan disuruh diperpanjang tetapi metode belajar darinya masih kayak gitu-gitu, ya tambah panjang masalahnya gitu loh. Tetapi kalau itu diperpanjang, dirubah dong sistemnya, metodenya itu yang lebih baik. Gitu. Berarti kan rakyat mendapatkan kompensasi dari ketidaktatapmukaannya kan gitu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Anwar Sanusi juga mengakui belum membuat kebijakan memberikan izin kepada sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jika izin tidak dikeluarkan Gubernur, maka kemungkinan besar yang mulai menjalankan sekolah tatap muka adalah SD dan SMP, sedangkan SMA masih menunggu kebijakan Gubernur. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kecelakaan air terjadi di perairan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah speedboat yang mengangkut 30 penumpang dari Tarakan ke Sembakung terbalik dan menewaskan 5 orang. 24 selamat dan 1 masih dalam pencarian. Peristiwa kecelakaan speedboat itu Senin 7 Juni sekitar jam 1.30 siang. Speed angkutan reguler itu berangkat dari Pelabuhan Beringin Tarakan menuju Desa Atap Nunukan. Saat di perairan daerah Sembakung, speedboat diduga tertarik arus pusaran air dan akhirnya terbalik. Korban yang meninggal dunia 5 orang dan 3 diantaranya adalah anak-anak. Mayat para korban sempat tergeletak di tepi sungai karena tidak ada pertolongan. Bantuan tim SAR baru tiba setelah mendapat laporan seorang warga bernama Baharin. Dia sedang naik perahu ketinting menuju tempatnya kerja bersama rekannya Yusuf dan Ahmad. 5 orang penumpang yang meninggal dunia adalah Ibu Kamba berusia 80 tahun, beralamat Donggala, Sulawesi Tengah. Nopia Muatabila Uzaharo berusia 8 tahun. Anissa Putri Pratiwi 7 tahun, keduanya dari Desa Atap Nunukan. Kemudian Lado Ala 69 tahun dengan alamat Buton, Sulawesi Tenggara. Aisyah Farhana 4 tahun dari Desa Lende Nopea, Sulawesi Tengah. Satu korban lagi yang sedang dalam pencarian seorang perempuan bernama Zahra. Tim Kaltim TV melaporkan. Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga DPRD Kaltim diperpanjang masa tugasnya untuk 3 bulan ke depan. Alasan perpanjangan masa tugas karena Raperda Ketahanan Keluarga masih memerlukan pengkayaan materi dengan mempertimbangkan unsur lokal Kaltim.
Usulan pertambahan waktu kerja Pansus disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kaltim. Menurut Ketua Pansus Eli Hartati Rashid, masih banyak yang perlu dilengkapi oleh tim Pansus. Masih sedikit, masih minimalis. Jadi perlu pengayaan, kemudian dengan kunjungan kerja, kemudian kunjungan kerja kami berfokus kepada daerah-daerah yang sudah punya perda ketahanan keluarga. Jadi di Indonesia itu ada 20-an kabupaten kota, kabupaten dan provinsi yang sudah punya perda itu. Makanya kami berfokus di sana. Kami sudah ke Jawa Barat. Jawa Barat itu inisiatornya perda ketahanan keluarga, dan di sana juga luar biasa pelaksanaannya, bahkan sampai ke juknisnya sudah ada. Selain Jawa Barat apa aja Bu tadi? NTB. Di NTB juga ada Montekar, dan dengan pembiayaan yang sedikit beliau bisa menjadikan desa unggulan. Ada 3 desa contoh. Tim Pansus sudah bekerja menyusun naskah akademik dan mengunjungi daerah-daerah yang memiliki perda ketahanan keluarga. Di antaranya ke Jawa Barat yang dianggap cukup baik dan menjadi inisiator dibuatnya peraturan ketahanan keluarga se-Indonesia. Bahkan di Jawa Barat sudah berjalan sosialisasi perda kepada masyarakat dengan membentuk Montekar atau motivasi ketahanan keluarga. Di Jawa Barat ada 666 Montekar yang bekerja mensosialisasikan, di mana para relawannya mendapatkan honor dari pemerintah. Kan ketahanan keluarga itu menyangkut hal-hal yang paling kecil ya. Dan padahal manfaatnya tuh untuk ketahanan negara juga. Makanya sesuatu yang sedikit ekstra fokus menyangkut seluruh sampai ke keluarga kita, nanti kan kita diatur dalam perda itu. Makanya Yang perempuan juga Bu ya di situ. ya itulah mitra kerja kita. Bu, ada kendala-kendalanya nggak Bu? Ya tadi karena draft naskah akademiknya terlalu minimalis, jadi mungkin 3 bulan mudah-mudahan lah kerja keras supaya terpenuhi waktunya. Di Indonesia sudah ada 33 daerah memiliki perda ketahanan keluarga, sementara di Kaltim baru tahap membuat raperda. Namun Eli Hartati mengatakan hal tersebut bukanlah keterlambatan, lantaran di tingkat pusat juga masih terjadi pro dan kontra. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. 3 pansus atau panitia khusus di DPRD Kaltim menyampaikan usulan pertambahan waktu selama 3 bulan. 3 tim itu adalah Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pansus Tata Cara Program Pembentukan Peraturan Daerah, dan Pansus Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Usulan perpanjangan disampaikan melalui rapat paripurna ke-16 di lantai 6 Gedung D Kantor DPRD Kaltim. Rapat dipimpin Wakil Ketua Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua lainnya Seno Aji dan Sigit Wibowo. Masing-masing perwakilan Pansus menyampaikan laporan hasil kerjanya selama 3 bulan terakhir. Terungkap masih diperlukan pengumpulan data, baik terkait naskah akademik maupun pengkayaan materi yang menyesuaikan situasi lokal Kaltim. Terkait kegiatan ini Bang? Ya, terkait kegiatan ini kita mengadakan paripurna untuk 3 pansus yang ada, yang sudah berjalan, yaitu pansus aset daerah, kemudian ketahanan keluarga sama peraturan daerah. Nah itu kita lakukan perpanjangan selama 3 bulan ke depan, dikarenakan ada beberapa masukan dari anggota pansus perihal item-item yang belum dipenuhi untuk unsur pembentukan perda nantinya. Maka sehingga kita menyetujui untuk perpanjangan pansus ketiga pansus tersebut. Selain memberikan perpanjangan waktu kerja pansus, DPRD Kaltim juga merencanakan membentuk pansus baru yang membahas usulan perubahan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diusulkan Pemprov Kaltim. Kalau rapat pansus yang diparipurnakan sudah semuanya, jadi hanya tinggal 3 ini yang belum selesai. Nah kemudian nanti sore kita juga akan ada usulan pansus untuk perbaikan RPJMD. Nah kita akan lakukan, karena kan maksimal kan 4 pansus, sehingga kita bisa masukkan 1 pansus lagi. Dari perbaikan RPJMD itu yang mana Bang? Boleh disebutkan Bang sebentar? Item-itemnya memang cukup banyak, jadi ada, kalau tidak salah ada 7 atau 8 item yang diperbaiki. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.